Shalom saudara, renungan kita kali ini merupakan khotbah singkat mengenai janganlah masalah merenggut kebahagiaan kita. Begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, bukan yang berasal dari diri kita sendiri, tapi menimbulkan konflik, akhirnya kebahagiaan kita menjadi hilang, karena dampaknya. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen kembali kepada firman Tuhan harus melihat bagaimana kebahagiaan berasal daripada Tuhan dan kebahagiaan yang daripada dunia. Hal ini menjadi penting karena kita ingat selalu mengatakan firman Tuhan atau Allah selalu mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Hal-hal itu kan berarti hanya terjadi kepada orang-orang yang memang hidupnya bahagia. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, dalam keadaan apapun juga masalah adalah ada, tetapi kita harus tetap berbahagia. Yang berbeda daripada kebahagiaan dunia yang berlandaskan kepada diri sendiri, pangkat, dan sebagainya. Mari kita harus mau belajar. Kita melihat bagaimana dunia ini berorientasi kebahagiaannya kepada pemuasan diri sendiri, harta. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan demikian, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita mau belajar bagaimana sih kebahagiaan yang berdasarkan daripada Tuhan itu. Kita mau belajar dari hambanya yaitu tokoh Daud, bagaimana kebahagiaan yang berasal dari Tuhan diajarkan atau dibukakan kepada kita agar kita tiap masalah jangan sampai kebahagiaan itu direnggut dari kepada kita karena kita salah mengerti mengenai arti kebahagiaan di dalam Tuhan. Yang pertama yang kita mau belajari adalah demikian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kebahagiaan itu bersumber dari takut akan Tuhan. Kita melihat di dalam firman-Nya Mazmur 112 ayat yang pertama demikian, bahwasanya haleluya berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Daud mengajarkan kepada kita bahwa hidup bahagia di tengah masalah adalah memiliki sikap takut akan Tuhan dan menyukai segala perintahnya. Artinya bahwa segalanya orientasi hidup kita hanya kepada Tuhan dan segala apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan, apakah artinya masalah itu selesai atau masalah di sekitar kita selesai? Ya tidak juga. Tetapi takut akan Tuhan dan kita mentaati perintahnya artinya membawa Tuhan di tengah masalah kita. Karena selama kita di dunia pasti masalah itu ada, tidak akan pernah lepas. Dan kita harus ingat masalah itu justru akan mendewasakan iman kita Bapak Ibu sekalian. Itulah yang penting di dalam kehidupan ini. Dan kita melihat bahwasanya ketika kita takut akan Tuhan, menjalankan perintahnya, di mana disitulah dikatakan kita mendapatkan kebahagiaan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat 2 bahwasanya anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengasihi anak cucu kita, kan kita kerja keras dan meninggalkan Tuhan dengan mengorbankan apapun juga, ternyata kita harus kembali kepada Tuhan dalam bentuk takut akan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang kita harus pelajari bahwasanya kebahagiaan itu karena penyertaan Allah yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam Mazmur 112 ayat yang ke-4. Dan firman Tuhan mengatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Kebahagiaan sesuai rumusan Tuhan yaitu takut akan Dia, menghadirkan Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Bahwasanya Tuhan tidak melihat persoalan kita, tetapi melihat bagaimana kualitas iman kita terhadap Dia. Bapak Ibu sekalian, setiap persoalan di dalam Tuhan itu pasti ada jalan keluarnya, dan tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Dan justru di tengah persoalan kita menjadi hidup. Dan di tengah persoalan kita memuliakan Dia, biarlah Dia makin besar, kita makin kecil Bapak Ibu sekalian. Demikianlah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kan Bapak Ibu sekalian, Dia mau berperang untuk kita. Ingat, Tuhan selalu membela rencananya. Apa contohnya? Ya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita belum menjadi orang baik, tapi kita masih berdosa. Tetapi itulah rencananya. Dia akan terus melaksanakannya sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika kita
takut akan Tuhan, ya, menjalankan perintahnya. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa kita penuhi, kita terima, kita dipenuhkan oleh kuasa Allah. Mazmur 112 ayat 7, ia tidak akan takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Wow, jadi ketika semua orang bercerita mengenai masalah ini dan itu, kita tidak ciut, tapi kita berani menghadapinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga yang mau kita pelajari adalah bahwasanya kebahagiaan karena menjadi berkat. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam firman Tuhan, Mazmur 112 ayat 5, demikian firman-Nya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dan melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sering di tengah persoalan, orang tuh terorientasi pada dirinya, pada masalahnya. Setiap kali ketemu orang dia cerita mengenai masalahnya. Dia ingin setiap orang itu mempunyai keberpihakan terhadap masalahnya. Dia menggantungkan diri kepada orang untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup takut akan Tuhan dalam kebahagiaan di tengah masalah kita, justru kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak terorientasi pada masalah pada diri kita, tapi kita tetap menjalankan kasih Allah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu sesuatu yang membawa kita satu kelegaan, kebahagiaan Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita mengalami masalah, jangan wah udah saya sendiri kurang beruntung dan sebagainya. Tidak. Kita tetap melihat kepada Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, dan ketika kita sudah menyerahkan hidup pada Dia, kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat 9, apa yang terjadi? Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduk yang meninggi dalam kemuliaan. Justru Bapak Ibu sekalian, jika kita di tengah masalah, kita harus banyak memberikan kepada orang lain. Kita memberikan kasih, apapun yang diberikan tidak selalu materi, tetapi Tuhan akan menunjukkan apa yang Dia ingin berikan kepada orang lain yang membutuhkan melalui diri kita. Dan yang terakhir, kita akan menutup Bapak Ibu sekalian dengan firman Tuhan, bahwasanya Mazmur 112 ayat 7, seperti kita katakan tadi, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kita maju terus, kita tidak perlu takut apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat. Kita tetap berbahagia. Masalah tidak bisa merenggut kebahagiaan kita daripada diri dan keluarga kita yang memang hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Kami telah diajarkan bagaimana bagian berdasarkan firman-Mu, dan kebahagiaan itu jangan sampai direnggut oleh setiap masalah yang kami ada, karena bagian yang dalam diri kami adalah takut akan Tuhan dan menjalankan segala perintahnya. Begitu banyak berkat yang Kau berikan ketika kami memiliki hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah-Mu, dan di situ kami mengalami kebahagiaan. Kami berkat bagi orang-orang sekitar kami dan bagaimana kami menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di sorga, berkatilah setiap orang yang nonton video ini. Kau berkati keluarganya, Kau berkati usahanya, apapun yang berbuatnya berhasil, yang sakit Kau pulihkan, pada yang berbeban berat Kau angkat Tuhan, pada yang mengalami jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Kami percaya kepadamu, kami serahkan hidup kami ke dalam tamu, dan kami mau tetap bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur sebagai sesuatu yang layak di hadapan-Mu, karena kami telah mendapatkan jawaban pada kesempatan ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.